5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Afkar Gustian. Di sini saya akan menjelaskan 10 bahasa pemrograman komputer. Pemrograman komputer itu ada 10 ya. Yang pertama itu adalah HTML, Hypertext Markup Language. Yang kedua C++. Yang ketiga CSS. Yang keempat JavaScript. Yang kelima PHP. Yang keenam C. Yang ketujuh Python. Yang ke-8 Java, yang ke-9 Pascal, yang ke-10 Ruby. Yang pertama, HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga menjadi suatu dokumen yang dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layar. Contohnya seperti ini sintaksnya. Di sini, doctype untuk menentukan jenis dokumen, HTML untuk membuat sebuah dokumen HTML, head untuk membuat heading, title untuk membuat judul dari sebuah halaman, head lagi untuk membuat informasi tentang dokumen, body untuk membuat tubuh dari sebuah halaman, baris ke-9 HTML untuk membuat dokumen selanjutnya. Lanjut, C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Dikembangkan di Bell Labs, Dennis Ritchie pada awal tahun 1970. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya yaitu B atau B. Sintaks C++. Bagian include, ada bagian namespace, ada bagian fungsi seperti int main, count, dan return. Yang ketiga ada CSS. CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Seperti HTML, CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya situs. Kita lihat sintaksnya. Pada CSS, pemilih digunakan untuk memilih elemen mana dari HTML yang akan ditargetkan atau dipengaruhi. Seperti contoh, apabila kita ingin mengatur posisi teks atau warna teks, cara memilihnya adalah dengan memakai selector. Seperti ini. Text align, center, color, red, yaitu gaya deklarasi. Oke, lanjut. JavaScript. JavaScript adalah skrip pemrograman ringan yang umumnya digunakan oleh web developer untuk menciptakan interaksi yang lebih dinamis saat membuat halaman web, aplikasi, server, atau game. Ya, ini sintaknya seperti berikut ya. Sintak JavaScript yang seperti var x, y, x itu variabel kalau nggak salah. Yang selanjutnya ada PHP. Hypertext Preprocessor atau PHP adalah bahasa penulisan skrip atau open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website atau web development. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sisi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem. Kita lihat sintaknya. PHP ini adalah kode wajib untuk membuka program Echo ya, lebih tepatnya. Echo adalah Saya Nurhaini Sylvia Fauziah akan menjelaskan bahasa pemrograman yang selanjutnya.
Langsung saja, yang pertama ada pemrograman C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Selanjutnya, sintaks C. Baris pertama ini disebut dengan preprocessors yang berfungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan library Studio H yang fungsinya agar kita bisa mendeklarasi fungsi dasar seperti input dan output. Perintah preprocessors diawali dengan hashtag dan ditempatkan di awal program. Selanjutnya, baris kedua ini dikosongkan agar kode yang kita tulis itu mudah untuk dibaca. Baris ketiga ini merupakan sebuah fungsi dan merupakan fungsi utama. Program C yang kita tulis dapat memuat banyak fungsi dan satu fungsi utama. Fungsi utama ini adalah fungsi yang akan kita jalankan pertama kali. Lalu int di sini artinya secara default fungsi main buka kurung akan mengembalikan nilai integer atau bilangan bulat pada akhir program. Biasanya program akan mengembalikan nilai 0. Nilai 0 adalah standar dari successful execution of the program. Masih di baris ketiga ini yaitu ada bracket atau kurung kurawal. Fungsinya adalah sebagai blok pembuka kode. Selanjutnya di baris keempat ini disebut dengan komen atau komentar yang berfungsi sebagai dokumentasi sederhana untuk kode yang kita tulis. Selanjutnya statement, yaitu instruksi dari program. Statement ini ditulis di dalam fungsi. Kemudian pada contoh di sini kita menggunakan printf yang digunakan untuk mencetak teks. Di sini kata yang akan kita cetak adalah teks yang ada di dalam kurung, yaitu hello world. Kemudian ada return value dan diakhiri dengan bracket atau kurung kurawal. Fungsinya untuk memblok atau menutup program dari fungsi int main. Selanjutnya ada pemrograman Python. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan baik oleh programmer maupun para praktisi data. Python pertama kali dibuat pada tahun 1990 oleh Guido van Rossum. Python termasuk bahasa pemrograman yang mudah digunakan, serta lebih fleksibel dan mampu mengerjakan banyak pekerjaan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya, seperti untuk mengolah data, mendeploy model ke dalam website, IoT, dan masih banyak lagi. Untuk sintaksnya yaitu jika dipanggil akan mengeksekusi perintah print yang ada di dalam kurung. Untuk selanjutnya ada pemrograman Java. Java dikenal memiliki moto write once, run anywhere. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kode program yang ditulis menggunakan Java bisa langsung dijalankan pada platform yang berbeda-beda tanpa perlu menyusun ulang. Untuk sintaksnya, struktur pemrograman Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, deklarasi package. Yang kedua, import library. Yang ketiga, bagian kelas. Kemudian yang terakhir ini metode main. Selanjutnya ada pemrograman Pascal. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula, terutama di bidang akademis. Untuk sintaksnya, struktur kode program Pascal
bisa dipecah menjadi dua bagian, yaitu bagian deklarasi dan bagian main program seperti yang ada pada contoh ini. Selanjutnya ada pemrograman Ruby. Ruby adalah sebuah bahasa pemrograman yang berbaris skrip berorientasi pada objek. Bahasa pemrograman yang satu ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman open source sehingga bisa digunakan untuk membangun aplikasi web sederhana dengan cepat. Untuk sintaksnya, baris pertama ini berfungsi untuk mengisi nilai dari variabel var, sedangkan baris kedua ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari variabel pada layar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.